Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gadis di Kaki Merapi. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bunyi denting besi tua memecah malam. Dentingan itu saut menyaut dengan suara cucuran air yang menghantam atap seng yang sudah berkarat. Hujan lebat sejak dari awal malam. Munir makin bersemangat menempa besi di bangunan kayu yang menjadi bengkel tempatnya bekerja. Lenting sama sekali tak terusik dengan suara besi yang beradu. Baginya, pukulan palu besar dari ayunan lengan Munir seperti alunan bunyi talempong. Gadis itu sudah terbiasa dengan suara air yang pecah di atap rumah kayu. Sepanjang musim, hujan turun membasahi kampung yang berada di kaki gunung itu. Hujan menyemburkan tanah yang selalu tersapu debu bercampur belerang. Halimah membuat gulai rebung yang begitu nikmat. Pandai sekali perempuan tua itu memasak. Menurut Halimah, memasak itu mesti memakai hati. Demikian pun ketika menikmati makanan. Merasa itu mestilah dengan hati. Maka apapun makanannya pasti akan terasa enak. Segalanya mesti memakai hati. Tak ada bedanya bukan? Lenting menyantap makanan dengan lahap karena kelaparan sejak petang. Kali ini, gadis itu tampak kekenyangan. Cuci piring bekas makanmu itu. Sekalian perkakas bekas memasak tadi. Halimah membuat perintah sambil menjulurkan piring kotor kepada Lenting. Lenting bangkit dari meja makan. Gadis itu menyambar piring kotor di tangan Halimah. Lenting melangkah ke ruang belakang. Piring-piring kotor diletakkan di lantai kayu dekat pintu belakang. Gadis itu kembali ke ruang makan. Di ruang tengah, Halimah memandang heran kepadanya. Perempuan tua itu melontarkan pandangan menelisik dan penuh tanya. Lenting paham apa yang ada dalam kepala Halimah. Tanggung, nanti aku akan mencuci semuanya. Lenting menjawab heran di raut wajah Halimah. Halimah mengangguk. Selepas maghrib memang merupakan waktu yang menanggung untuk mengerjakan sesuatu. Kalau kau mengalai-ngalai di dalam kamar, jangan sampai tertidur. Halimah kembali mengingatkan tentang pantangan. Selepas maghrib adalah waktu yang buruk untuk tidur. Lenting mana percaya dengan hal itu. Kapan saja waktu terbaik untuk tidur adalah ketika mengantuk. Lenting tersenyum kepada Halimah. Gadis itu pura-pura mendengarkan perkataan perempuan tua itu. Gadis itu melangkah menuju kamar. Sesampai di pintu, matanya langsung tertuju ke pembaringan. Melihat guling di atas kasur yang beralaskan kain berwarna putih, Lenting langsung tergoda. Ia bergegas menuju pembaringan. Tubuhnya direbahkan di atas kasur. Begitu melenakan. Seketika berada di pembaringan, seluruh penat hilang dari tubuhnya. Lenting menerawang ke langit-langit kamar. Ia hendak menghitung bintang jatuh. Langit sedang tertutup awan hitam yang menyimpan air yang meluap sebagai hujan. Tak tampak secuil pun bintang. Tak masalah. Lenting tak perlu menghitung bintang. Kelopak matanya sudah terlanjur berat. Gadis itu tak butuh apa-apa lagi untuk tertidur. Tak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk terjaga. Tidur yang aneh.
Hanya sebentar, tapi benar-benar menguras tenaga. Ketika terjaga, Lenting merasakan semua persendian copot dari tubuhnya. Gadis itu menggeliat. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa berat. Lenting seperti hendak memikul gunung Merapi. Gadis itu kembali menggeliat. Ia mencoba duduk. Tak bisa. Tubuhnya seperti tertanam di pembaringan. Lenting mulai merasakan sebuah keanehan. Rasa itu bercampur dengan gamang yang menyergap pori-pori kulitnya. Keringat dingin bercucuran di sekujur tubuh gadis itu. Lenting tak bisa melakukan apa-apa. Gadis itu hanya bisa menggerakkan kepalanya ke arah samping, ke arah kiri, kemudian ke arah kanan. Ketika melihat ke arah cermin besar di lemari kayu, Lenting terkejut. Ia melihat sesosok perempuan sedang duduk di tepi pembaringan, persis berada di sebelahnya. Perempuan itu sedang menyisir rambut panjangnya yang tergurai, sambil menatap paras cantiknya di cermin besar. Perempuan itu menyisir rambut sambil bersenandung. Itu senandung yang tak asing bagi Lenting. Perempuan itu melantunkan tembang Jawa. "Kau siapa?" Lenting memberanikan diri untuk menyapa. Suaranya tak terdengar jelas. Gadis itu tak bisa membuka mulutnya dengan sempurna. Bahkan, bibirnya pun susah untuk digerakkan. Perempuan itu tak menjawab. Menoleh saja tidak. Ia tetap sibuk menyisir rambut dan mendendangkan tembang Jawa. Sesekali, perempuan itu menjulurkan wajahnya ke arah cermin besar. Ia hendak melihat mukanya lebih dekat. Benar-benar perempuan yang narsis. Ia memuji kecantikannya sendiri. Pergilah. Ini kamarku." Lenting mencoba menghardik, tapi suaranya terdengar seperti bisikan. Perempuan itu berhenti melantunkan tembang. Tangannya pun berhenti menyisir rambutnya yang panjang tergurai. Sisir dijatuhkan begitu saja ke lantai kayu. Perempuan itu kemudian menjambak rambutnya sendiri dengan kedua tangannya. Suasana hatinya seketika berubah. Perempuan itu tampak kesetanan. Lenting melihat perempuan itu dengan tatapan risau. Gadis itu menyimpan rasa takut yang bergejolak di dalam dadanya. Hentikan! Lenting kembali berteriak. Tetap saja terdengar seperti bisikan. Perempuan itu berhenti. Ia tak lagi menjambak rambut. Kali ini, perempuan itu duduk tenang di tepi pembaringan. Tatapannya lurus ke lemari kayu. Di cermin besar, perempuan itu melihat rambutnya yang aut-autan. Raut muka perempuan itu berubah drastis. Wajah gembira seketika menjadi duka gulana. Perempuan itu menangis sesungguhkan. Perlahan-lahan, perempuan itu mengalihkan tatapannya dari cermin besar. Ia menggerakkan leher ke arah samping. Pandangannya kini tertuju pada Lenting. Gadis itu membalas tatapan dengan membelalakan mata. Nyaris saja, biji matanya berhamburan dari kelopak. Kau lagi!" Lenting berteriak keras. Teriakannya tertahan di dalam kerongkongan. Gadis itu tak bisa melakukan apa-apa karena rasa takut yang amat sangat. Wajah perempuan itu tak seperti yang ada di dalam cermin. Wajah pucat pasi dengan cacaran darah keluar dari kelopak matanya. Bibirnya mendesis, mendekat ke arah Lenting seperti ular betina yang hendak menerkam. Perempuan penari. Kali ini, Lenting melihat wajah buruknya sekilas. Perempuan itu memandang lama. Ia terus mendekat ke arah Lenting yang tak berdaya di pembaringan. Wajah perempuan itu kini berada persis di muka Lenting. Perempuan itu kemudian menolehkan mukanya ke arah samping. Bibirnya didekatkan ke telinga Lenting. Perempuan itu hendak membisikkan sesuatu. "Jangan takut kepadaku, karena aku adalah masa lalumu. Kau takkan bisa lari dari dirimu sendiri." Suara perempuan itu berat.
Air ludah menetes dari bibirnya, jatuh ke dalam kendang telinga Lenting. Gadis itu menggeliat menahan geli. Tidak, tidak, tidak! Lenting meronta. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya mimpi buruk. Lenting mencoba memicingkan mata. Gadis itu berharap terjaga dari tidurnya. Ini bukan mimpi. Sosok menakutkan itu benar-benar muncul di hadapannya. Lenting sama sekali tak punya kuasa untuk mengusir perempuan itu. Gadis itu terus meronta. Ia mencoba menggerakkan seluruh tubuhnya. Ujung kaki dihentakkan, pinggulnya diangkat, kemudian dijatuhkan seketika ke pembaringan. Hal itu menciptakan hempasan keras di lantai kayu. Tiba-tiba terdengar suara daun pintu terbuka. Dari balik pintu yang terbuka, Halimah menjulurkan muka. Perempuan tua itu terusik dengan suara gaduh yang dibuat Lenting. Mimpimu buruk sekali. Perempuan tua itu berbicara sambil geleng-geleng kepala. Lenting bangkit dari tempat tidur. Gadis itu terduduk di atas dipan. Ia menghirup udara panjang. Beberapa waktu lalu, ia kesulitan bernapas. Dadanya seperti ditindih batu besar dari puncak Gunung Merapi, sambil menyeka keringat yang bercucuran di wajah. Lenting mencoba memandang ke arah Halimah dengan raut yang biasa. Pastilah perempuan tua itu hendak menyalahkan dirinya. Tak baik tidur selepas maghrib. Hal-hal buruk bisa terjadi dalam tidur terlarang itu. Ah, sudahlah. Lenting tak ingin Halimah kembali menghakimi dirinya. Singkat cerita, gadis itu tak melakukan apa-apa sepanjang hari. Setiap perintah Halimah dianggap sebagai angin lalu saja. Tapi gendang telinganya seperti terkunci dari dalam. Lenting membiarkan tubuhnya merasakan letih. Gadis itu pun tak makan sampai kenyang. Perpaduan letih dan rasa kenyang merupakan alasan yang sempurna untuk terlelap dalam kantuk. Lenting tak ingin tertidur. Malam sudah larut. Gadis itu tak biasa berkompromi dengan alam. Matanya terasa berat. Tak sengaja, Lenting terduduk di beranda rumah kayu sambil terkantuk-kantuk. Sampai kapan kau berada di sana? Tiba-tiba, Halimah muncul dari balik pintu. Halimah muncul di balik pintu. Sebentar lagi, angin malam itu akan jadi penyakit untukmu. Halimah sama sekali tak khawatir dengan Lenting. Perempuan tua itu hanya ingin mengunci pintu. Keberadaan Lenting di beranda membuat Halimah tak bisa melaksanakan pekerjaan rutinnya. Lenting tak ingin perempuan tua itu menyuruhnya menutup pintu dan jendela. Karena itu, Lenting memilih beranjak dari beranda. Gadis itu melangkah memasuki rumah. Langkahnya tanpa gamang. Lenting melangkah sambil menahan kantuk yang teramat berat. Halimah sudah mengunci pintu depan. Perempuan tua itu pun beranjak ke kamarnya. Sesampainya di dalam, pintu kamar dibiarkan terbuka. Lenting biasa melihat dengan jelas apa saja yang dilakukan perempuan tua itu di dalam kamarnya. Sungguh, kebiasaan yang aneh. Seharusnya perempuan tua itu menutup pintu kamarnya. Segala hal yang ada di dalam kamar adalah sesuatu yang menjadi rahasia. Perempuan tua itu tak ingin menyimpan rahasia di rumahnya sendiri. Lenting menapikan perasaan aneh yang berkecamuk di dalam kepalanya. Seharusnya ia tak perlu memikirkan kebiasaan Halimah. Gadis itu punya urusan yang lebih berat. Urusannya itu adalah menemukan tempat yang nyaman untuk tertidur pulas. Gadis itu tak berani tidur di kamar. Setelah mimpi buruk yang terasa nyata itu, Lenting memilih tidur di tempat lain. Ia sudah menemukan tempatnya. Kursi panjang di ruang tengah. Kursi itu seukuran dengan tingginya. Tak beralas kapuk memang. Itu tak masalah. Kalau mata sudah terasa berat, di mana saja bisa menjadi tempat tidur yang nyaman. Lenting merebahkan tubuh di atas kursi panjang.
Gadis itu tertidur seperti seekor anak kucing, bergulung dengan kedua kaki dan tangan. Kepalanya tersangkut di pegangan kursi. Hampir saja bermimpi indah. Suara langkah kaki mengusik tidur gadis itu. Langkah kaki di lantai kayu terdengar dengan jelas. Ada bunyi derik yang menyayat-nyayat gendang telinga. Lenting tak bisa tidur dengan suara-suara mengusik itu. Lenting terjaga, tapi gadis itu memilih tetap memicingkan mata. Ia tak berani untuk melihat sesuatu yang datang ke arahnya. Ia masih teringat dengan sosok perempuan di dalam kamar. Perempuan penari itu. "Kenapa kau tidur di luar?" Suara Halimah menyapa rupanya. Perempuan tua itu tahu kalau Lenting sedang terjaga. Lenting membuka mata. Lenting memasang raut bingung di hadapan perempuan tua itu. "Tak sengaja aku tertidur." Halimah tahu kalau Lenting berbohong, tapi ia tak ingin marah kepada gadis itu. "Tidur di luar itu kebiasaan anak laki-laki. Kau itu anak perempuan." Tak bisa perempuan tua itu tak menyalahkan Lenting. Lenting bangkit dari kursi panjang. Gadis itu duduk di tengah-tengah. Pundaknya disandarkan ke arah dinding. Lenting kemudian memandang Halimah dalam-dalam. Ia tak akan berbohong lagi kepada perempuan tua itu. Bagaimana caranya memulai cerita? Halimah pasti akan tertawa mendengar cerita Lenting. Tapi sudahlah, terlanjur basah. Lebih baik diolok-olok perempuan tua itu ketimbang dihantui oleh perempuan muda. "Aku tak berani tidur di kamar." Lenting membuat pengakuan. Halimah menggigit ujung bibirnya. Perempuan tua itu mencoba menahan tawa. "Kenapa? Kau bermimpi buruk lagi?" "Itu tak seperti mimpi, tapi terasa nyata." Lenting memelas. "Senyata apa mimpimu itu?" "Perempuan itu tak hanya datang dalam bayangan. Ia meneteskan air liurnya di telingaku. Aku merasakan basahnya." Lenting berbicara sambil menjulurkan jari kelingking di telinga sebelah kanan. Halimah terdiam. Perempuan tua itu berhenti meremehkan perkataan Lenting. "Perempuan yang datang kepadamu itu memang nyata. Ia punya alasan menghantuimu." Halimah berhenti sejenak. "Kenapa?" Lenting penasaran. "Karena perempuan itu ibumu." Lenting terkesiap. Rasa kaget menguras semua energi yang ada di tubuh gadis itu. Lenting hilang keseimbangan. Nyaris saja ia tercerembab dari kursi panjang. "Kalau dia ibuku, mengapa dia datang dengan wujud yang buruk? Menakutkan sekali." Lenting masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Halimah. "Itu ibumu dalam wujudnya yang lain. Pastilah ia berwajah buruk. Hal itu karena kematiannya." "Kenapa dengan kematiannya?" Lenting mendesak. Halimah menghela napas panjang. Perempuan tua itu mesti mengumpulkan keberanian untuk mengungkap kebenaran. "Dia mati penasaran." Lenting menyeka air mata yang tak sengaja tumpah dari kelopak matanya. Gadis itu mengutuk kenyataan pahit yang menimpa dirinya. Mengutuk nasib buruk yang menimpa perempuan yang telah melahirkannya ke dunia. Perempuan itu hendak membalas dendam, bahkan kepada anak gadisnya sendiri. Singkat cerita, bunyi cicak saut menyaut di beranda rumah kayu. Halimah tidak senang dengan suara hewan melata itu. Bukan karena berisik, tapi cicak-cicak itu seperti sedang membenarkan prasangka buruk yang menari-nari di kepalanya. Halimah menjulurkan ujung selendang ke arah dinding kayu.
Perempuan tua itu hendak mengusir cicak-cicak yang merayap di sana. Kemarahan Halimah itu tiada guna. Ujung selendangnya sama sekali tak menyentuh langit-langit beranda. Cicak-cicak dengan leluasa bermain di langit-langit. Lampu ini minyaknya tinggal setengah. Tiba-tiba, Lenting muncul dari dalam rumah. Gadis itu membawakan lampu minyak yang sudah dinyalakan. Tidak apa-apa, lampu itu akan bertahan hingga tengah malam. Halimah menyuruh Lenting meletakkan lampu minyak di atas meja kecil di tengah beranda. Lampu itu menjadi penerang bagi kedua ketika menghabiskan malam di beranda rumah kayu. Sudah sejak siang tadi listrik padam. Ada kejadian luar biasa yang membuat aliran listrik ke kampung di kaki gunung itu padam. Kejadian yang tak masuk akal. Tiba-tiba saja petir di siang bolong. Petir menjilat pohon tua yang ada di pinggir jalan kampung. Pohon langsano, usianya sudah berabad-abad. Sudah tumbuh jauh sebelum kampung di kaki gunung ada. Pohon tua terbakar hebat karena tersambar petir. Terbakar di bagian tengah, menciptakan lubang api yang sangat besar. Ketika tumbang, pohon tua menerpa lampu jalan. Seketika, aliran listrik terputus total. Itu pertanda buruk. Halimah menceritakan tentang pohon tua kepada Lenting. Perempuan tua itu hanya terpengaruh dengan tahayul. Bagi Lenting, itu hanyalah gejala alam. Barangkali sudah sepatutnya pohon itu mati. Ada tunas yang akan menggantikannya. Lenting menapik perkataan Halimah. Pohon itu pohon keramat. Setiap hal buruk menimpanya. Maka keburukan itu menjadi petaka bagi kampung ini. Halimah bertahan dengan keyakinannya. Lenting tak berminat berdebat dengan perempuan tua itu. Apalagi berdebat soal sesuatu yang tak jelas. Tak ada manfaatnya. Biar sajalah. Itu tak menimpa kita. Halimah mengangguk-angguk. Ia setuju dengan Lenting. Ia tak perlu memikirkan tentang orang-orang. Masalah yang dihadapinya saja belum terselesaikan. Halimah teringat dengan kejadian buruk yang menimpa Lenting. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau sudah melupakan kejadian menakutkan itu? Lenting memperbaiki posisi duduknya di kursi kayu yang berada tak jauh di sebelah Halimah. Ia senang perempuan tua itu bertanya tentang dirinya. Iya, aku sudah mendingan. Lenting menjawab pertanyaan Halimah singkat. Tapi gadis itu punya banyak hal untuk ditanyakan. Cuman ada sesuatu yang masih mengganjal di benakku. Soal apa itu? Halimah penasaran. Lenting agak gampang menanyakan hal itu. Ia takut Halimah enggan berterus terang kepadanya. Setelah menghela napas panjang, Lenting akhirnya memberanikan diri. Aku ingin tahu bagaimana kematian ibuku, sehingga arwahnya jadi penasaran. Itu pertanyaan yang berat. Halimah tak langsung menjawab. Perempuan tua itu terdiam sejenak. Ia tanpa berpikir dengan keras. Aku tidak tahu persis kejadiannya. Yang aku ingat, ibumu meninggal di lumbung padi. Ketika itu, ia melahirkanmu seorang diri. Kau lahir dengan selamat. Tapi ibumu mengalami pendarahan hebat. Lenting menundukkan wajahnya ke lantai kayu. Segala macam rasa berkecamuk di dalam dadanya. Seharusnya ia tak menanyakan soal kematian ibunya. Kenyataannya menjadi semacam bumerang yang berbalik kepadanya. Sudah pasti Lenting menyalahkan dirinya. Ia menjadi sebab ibunya. Di mana lumbung padi itu? Tapi Lenting masih penasaran. Halimah menunjukkan ke pekarangan samping. Dahulu di sana ada rangkiang. Tapi Munir mengubahnya menjadi gudang.
tempatnya menempah. Lenting bangkit dari duduknya. Gadis itu berdiri tegak dan menatap ke arah gudang kayu. Di tengah kelam, ia melihat cahaya kuning kemerah-merahan menyembul dari sela-sela dinding kayu yang tak rata. Pastilah Munir sedang mengerjakan sesuatu di tempat itu. Ada juga Muiz di sana. Lenting melihat sepeda motor tua milik pemuda tanggung itu terparkir di depan gudang itu. Motor itu dibiarkan bersandar di dinding kayu. Tiba-tiba, Lenting merasa terikat kuat dengan bangunan itu. Denting suara logam beradu terdengar jelas membelah malam yang hening. Karena listrik padam, orang-orang memilih berdiam diri di rumah masing-masing dengan ditemani cahaya remang-remang dari lentera, lusuh, dama, atau apa saja yang bisa dijadikan penerang. Tapi Munir tak pernah diam di gudang kayu. Laki-laki itu tak suka menimang-nimang waktu untuk mengerjakan sesuatu. Lenting beranjak ke bangunan kayu di sebelah rumah. Ia meninggalkan Halimah di beranda depan yang sedang merintang-rintang hari dengan menikmati sepoi-sepoi angin malam yang kering. Suara denting dari bangunan kayu begitu menarik perhatian Lenting. Suara itu tak asing di telinganya. Sesampainya di depan bangunan kayu, gadis itu langsung menyelinap di pintu besar yang terbuka. Lenting tak melihat Munir sedang menempa. Demikian pun Muiz. Pemuda tanggung itu tak tampak membantu ayahnya memompa angin. Rupanya bunyi denting itu dari talempong. Munir sedang mengunci bunyi alat musik yang selesai dibuatnya. Laki-laki itu tak membutuhkan Muiz untuk membantu. Ia pasti sangat membutuhkan Lenting. Kebetulan sekali. Sang penari akhirnya tiba. Muiz menyeletuk. Ia tampak bersemangat sekali melihat kemunculan Lenting. Jangan menggodanya. Seharusnya aku yang senang. Munir menapik celetukan Muiz. Kalau sampai Lenting tersurut hati karena perkataan Muiz, bisa bahaya. Pekerjaan Munir tak akan selesai lebih cepat. Kemarilah. Munir memanggil Lenting. Lenting mendekat ke arah Munir. Tapi gadis itu tampak tak siap untuk menari. Aku tidak membawa selendang. Gadis itu berbalik arah. Ia hendak kembali ke rumah kayu untuk mengambil selendang. Tapi Munir menyegahnya. Muiz, kau ambilkan selendangnya. Munir memberi perintah kepada Muiz. Muiz termangu di tempatnya. Pemuda tanggung itu tak mengerti dengan perintah Munir. Masa aku yang ambil selendang? Muiz protes. Karena kau laki-laki. Munir menebak alasan penolakan Muiz. Kalau kau laki-laki, seharusnya kepalamu itu cepat berpikir. Mintalah selendang itu kepada Halimah. Muiz menepuk jidatnya sendiri. Pemuda tanggung itu merasa tertumbuk pengana. Kincir-kincir kepalanya sama sekali tak berputar. Pasti karena ia terlalu banyak terkena asap dan percikan bara di tungku pembakaran. Muiz tak lagi membantah perintah Munir. Ia melangkah meninggalkan bangunan kayu untuk pergi ke rumah Halimah. Sesampainya di beranda, Muiz menemukan Halimah sedang tertidur lelap di kursi kayu. Muiz tak berani membangunkan perempuan tua itu. Pemuda tanggung itu jadi tak bisa menjalankan perintah Munir. Terpaksa, ia harus ke kamar Lenting untuk mengambil selendang. Perasaan Muiz langsung berubah tak enak. Aneh rasanya seorang laki-laki masuk ke kamar gadis. Muiz mencoba merapikan perasaan serba salah di dalam dadanya. Lenting itu bukan orang lain baginya, saudaranya sendiri. Seharusnya ia tak perlu merasa canggung. Muiz memberanikan diri naik ke rumah kayu. Ia menyelinap secara diam-diam. Kalau sampai Halimah terbangun dan memergokinya, wah, bisa terjadi bencana besar. Sesampainya di depan kamar Lenting, Muiz masuk dengan hati-hati. Pemuda itu tak ingin meninggalkan suara secuil pun.
Pemuda tanggung itu menjulurkan kepalanya lewat pintu yang terbuka. Muiz menemukan suasana kamar yang remang-remang. Lenting tidak meletakkan lampu minyak di dalam kamarnya. Beruntung, pantulan cahaya lampu minyak dari ruang tengah bisa menjadi sedikit penerangan. Muiz tak perlu meraih saklar di dinding kamar. Tentu saja percuma. Karena listrik padam, pemuda itu hanya perlu memperhatikan sekelilingnya. Pastilah, Lenting meletakkan selendangnya di suatu tempat. Di atas pembaringan, di sudut dipan, di meja kecil dekat jendela, tergantung di dinding. Tidak, gadis itu menyimpan selendangnya di dalam lemari kayu. Muiz hendak melangkah ke lemari kayu, tapi belum sempat mengangkat kaki. Pemuda itu menemukan sesosok sedang duduk di sudut pembaringan. Sosok itu menatap lurus ke arah cermin besar di lemari kayu. Ia memperhatikan wajahnya di sana. Sosok itu sedang berhias. "Kau sudah di sini rupanya." Muiz menyapa canggung. Sosok itu seorang perempuan. Sekilas dari terpaan cahaya lampu minyak di ruang tengah. Perempuan itu seperti Lenting. Muiz merasa sangat bersalah. Pemuda itu langsung beringsut ke belakang. Tanpa membalikkan badan, ia bergegas meninggalkan kamar. Muiz terus melewati ruang tengah, menuju ke ruang belakang. Pemuda itu hendak kembali ke bangunan kayu melewati pintu belakang. Kalau lewat dari ruang depan, Halimah pasti akan memergokinya. Perempuan tua itu barangkali sudah terbangun dari tidurnya. Muiz berjalan mengendap-endap di pekarangan samping. Sesampainya di pintu bangunan kayu, pemuda tanggung itu menghela napas panjang. Ia seperti baru saja terlewat dari perjalanan yang maha berat. Ketika membuka pintu bangunan kayu, Muiz terperanjat. Pemuda itu mendengar tabuhan talempong semakin jelas. Munir yang memainkan alat musik itu. Di hadapan laki-laki itu seorang perempuan muda sedang menari. Perempuan itu Lenting. Ia menari tanpa mengenakan selendang. Bagaimana mungkin gadis itu tiba-tiba berada di bangunan kayu? Padahal Muiz meninggalkannya di dalam kamar. Pemuda tanggung itu benar-benar heran dengan apa yang dilihatnya. Ia ingin bertanya, tapi Munir sudah lebih dahulu menyela. "Kau dapatkan selendangnya?" Munir menagih. Muiz tampak grogi. Pemuda itu membalas tanya dengan gelengan kepala. "Aku akan kembali ke sana." Muiz mencoba meyakinkan Munir. "Percuma saja." Munir melarang. Laki-laki itu kemudian mengabaikan Muiz. Ia kembali sibuk memainkan talempong. Denting talempong mengalun dengan syahdu. Munir telah menyelesaikan alat musik itu dengan sempurna. Tak ada kesalahan kecil. Suara denting selaras dengan tarian yang dibawakan Lenting. Gadis itu menari dengan penuh semangat. Tubuhnya melenggak-lenggok dengan luas. Jari-jari melentik dengan aduhai. Melangkah ke depan ke belakang. Membentuk hentakan selaras. Wajahnya bergerak ke kiri ke kanan. Raut wajah itu mengikuti bola mata yang memandang dengan tatapan menggoda. Gadis itu semakin bersemangat. Gerakannya semakin cepat. Hentakan kakinya menghujam ke perut bumi. Jari jemarinya melentik tak jelas arah. Wajahnya menengadah ke langit-langit. Wajah itu melihat dengan tatapan kosong. Mata gadis itu tiba-tiba melotot. Bola matanya seketika berubah putih. Munir memainkan irama lebih cepat. Laki-laki itu akhirnya tak kuasa mengikuti gerakan Lenting. Ia berhenti memukul talempong. Hening. Tak terdengar lagi suara denting. Tapi Lenting masih terus menari. Gadis itu membuat gerakan yang tak jelas. Menghentakkan kaki dengan keras. Melompat, mencakar. Terdengar suara raungan. Mirip seperti auman harimau betina. Tiba-tiba tubuh Lenting bergetar hebat. Gadis itu seperti hendak menumpahkan sesuatu yang mengganjal di dalam tubuhnya. "Tangkap dia!" Munir berteriak kepada Muiz.
Beruntung, pemuda tanggung itu sangat cekatan. Ia berhasil menyambar tubuh Lenting sehingga gadis itu tak terampas ke tanah. Lenting jatuh dalam dekapan Muiz. "Ada apa dengannya?" Muiz bertanya dengan raut cemas. "Dia kesurupan," Munir menjawab singkat. "Letakkan dia di sini." Muiz memapah tubuh Lenting ke arah Munir. Laki-laki itu membenteng tikar pandan di lantai tanah. Muiz membaringkan tubuh Lenting di tikar pandan. Pemuda tanggung itu menggerak-gerakkan tubuh Lenting. Ia hendak membangunkan gadis itu. "Itu takkan berhasil." Munir menyuruh Muiz menghentikan aksinya. Laki-laki itu kemudian melangkah ke arah perapian. Di dekat perapian ada sebuah ember yang terbuat dari kayu. Munir mengambil air dari ember kayu menggunakan genggaman tangannya. Gadis itu menggeliat. Percikan air seperti tamparan hebat ke wajahnya. Lenting siuman. Gadis itu perlahan-lahan membuka mata. Ia memperhatikan sekelilingnya dengan tatapan heran. "Aku kenapa?" "Kau ke..." Muiz hendak menjawab pertanyaan Lenting, tapi Munir langsung menyergahnya. Munir meletakkan telunjuknya di bibir sebagai tanda agar Muiz tak melanjutkan perkataannya. "Kau terlalu bersemangat." Munir berbohong kepada Lenting. Mana mungkin laki-laki itu mengatakan kejadian yang sebenarnya. Tak mungkin Munir memberitahu kalau gadis itu mengalami kesurupan. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.